Hai teman, berbahagia berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit penjelasan ya mengenai mungkin pertanyaan banyak teman-teman terkait dengan kalau misalnya saya ini minum obat saja untuk membantu saya mengalami kondisi cemas sekarang ini gitu ya. Apakah saya bisa sembuh nantinya dan tidak makan obat lagi? Nah, ini pertanyaan menarik nih teman-teman ya, karena pada dasarnya seorang yang mengalami gangguan cemas biasanya kita tahu dia mempunyai dasar adanya suatu kondisi yang bisa membuat dia cemas. Problemnya adalah apakah dasarnya itu dipicu oleh sesuatu hal yang memang sudah diperkirakan akan muncul sebagai sesuatu hal yang tidak stabil di masa sekarang ini atau bahkan dari sejak masa lalu. Jadi kalau saya melihat tidak heran kalau banyak pasien-pasien yang suka mengatakan saya dulunya kok kuat ya, saya dulunya tuh oke banget loh, daya tahan saya terhadap stres semuanya bagus gitu, tapi baru belakangan ini kok saya merasakan ada sesuatu yang nggak enak gitu, rasanya tuh nggak nyaman di dalam diri saya gitu ya. Itu bisa dikaitkan dengan banyak faktor ya, salah satunya pasca COVID juga bisa menyebabkan masalah gangguan kecemasan ya. Dan menurut saya memang yang paling utama adalah bagaimana kita melihat perspektif dalam kondisi ini sendiri. Kemampuan dari diri kita untuk mengelola pikiran dan perasaan kita ini menjadi penting. Nanti akan saya jelaskan ya di dalam video yang lainnya tentang bagaimana kita mengurangi pikiran negatif ya. Karena video itu penting jadi saya akan buat khusus ya, suaranya jauh lebih baik tentunya, kualitas gambarnya juga jauh lebih baik tentunya supaya teman-teman bisa ulang dengan bagus dan bisa membantu teman-teman bisa mengurai itu selalu ya. Namun intinya problem yang berkaitan dengan kemasalahan dari gangguan kecemasan adalah aktivitas saraf otonom kita yang sangat berlebihan. Itulah mengapa mantra kita ikhlas, sabar, dan sadar ini perlu terus dilatih. Karena kalau tidak dilatih, dia nantinya akan bolak-balik bergejala cemasnya itu. Dipicu oleh situasi di kehidupan kita. Makanya kan banyak tuh, kalau kita lihat ya banyak faktor yang berkaitan dengan itu sendiri. Mereka tuh suka bolak-balik. Nggak nyaman gitu intinya tuh di dalam sistem saraf pusat itu. Kenapa? Karena ya bukan cuma hal-hal yang kayaknya kita tahu itu stres sehari-hari kita tuh alami, tapi mungkin hal-hal yang bikin kita tuh udah lama nggak nyaman gitu. Misalnya pekerjaan kita, lingkungan keluarga, pasangan kita gitu ya. Jadi ya sebenarnya kita udah tahu nih problematikanya dari mana. Tapi makin lama kita merasa makin terbiasa sampai akhirnya otak kita itu juga terbiasa kenceng gitu. Makanya kan teman-teman kalau disuruh belajar meditasi kadang-kadang atau belajar untuk melambatkan itu berasa saya sih kayaknya males lah melambatkan diri gitu ya. Saya kayaknya belajar tenang itu bagaimana caranya ya? Nah, mengademkan amigdala kita inilah, si ademnya amigdala yang akan membuat kita tuh jadi lebih berkurang kecemasannya. Apa saja caranya? Yaitu mengurangi pikiran negatif, menjalani keikhlasan, sabar dan sadar kita. Sebenarnya sudah pernah ada beberapa video yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Hanya saja saya ingin mengingatkan teman-teman kembali supaya ya makin tambah ngerti lah gitu ya, makin tambah dalam nih. Karena semakin kita memahami, kita jadinya nanti by nature atau secara alami juga kita nggak akan terlalu khawatir gitu. Kita menjalaninya seperti kayak keadaan kehidupan kita sehari-hari. Dan ini yang paling penting. Jadi benar-benar kita sadar
dan membuat otak kita itu menjadi jauh lebih stabil. Oke, jadi itu aja sekilas. Nanti di video selanjutnya saya akan lebih bahas tentang bagaimana mengurangi pikiran negatif, dan mudah-mudahan teman-teman besok boleh melihatnya ya. Nanti saya olah dulu videonya berdasarkan buku-buku yang kita pernah baca. Tentunya kita harapkan mudah-mudahan bisa lebih baik lagi ke depan. Oke ya, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam ikhlas, sabar, dan sadar. Salam sehat jiwa. Bye-bye.